Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya sebenarnya kalau ngomongin senang-senang itu sekarang dengan campur prihatin ya, karena kemarin itu saya mendapat kabar nih Mas Rudi S. Kamri ini juga yang sangat aktif di kanal Anak Bangsa itu rupanya divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta Utara. Kasusnya apa sih? Kemudian saya dikirimi oleh Profesor Henry Subiakto, ini guru besar dari FISIP UNER mengenai kasusnya. Kasusnya menurut saya menarik ya karena kelihatannya Mas Rudi Kamri ini membongkar sebuah kasus besar, mewawancarai seseorang gitu, kasusnya tapi tidak disidik, tapi malah dia dan orang yang diwawancara itu yang mungkin kita sebut sebagai whistleblower itu malah yang diperkarakan dan divonis penjara. Nah, saya ajak Anda langsung ngobrol saja biar lebih tepat apa sebenarnya yang terjadi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heru, Ya, Versu. Anda kelihatannya sangat concern ya kan dengan tulisan itu ya, dengan peristiwa ini ya, karena Anda sampai membuat tulisan sendiri dan ini memang buat saya bisa jadi bukannya hanya saya, banyak orang yang bisa ngeri-ngeri sedap, apalagi dengan sekarang ini dengan pemberlakuan KUHP yang baru itu kan banyak orang yang juga mulai Ya, ketar-ketir. Ini kritik atau menghina kan gitu. Kalau menghina ya, nanti bisa ada. Itu kasusnya gimana itu yang terjadi? Apa yang terjadi? ya. 2 hari yang lalu ya, Oh, 2 hari itu yang lalu ya. memang Hmm. 2 hari yang lalu Hmm. itu podcaster atau youtuber seperti Mas Hersu, Mas Rudi Kamri itu Hmm. divonis eh, dianggap melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, pencemaran nama baik, Nanti dulu, nanti penghinaan dulu. dan pencemaran nama baik. Nanti dulu. Vonisnya 8 bulan, Mas, bukan 8 Ya. tahun, 8 bulan. 8 bulan. Nanti dulu. Mas Rudi Kamre ini bukannya sama seperti saya wartawan gitu. Kalau kayak orang seperti Oh saya ya, kalau wartawan. nah, Dulu kenapa? wartawan Mas Oh, Rudi itu dulu oh, sebelum dia di Astra, dia pernah keliling macam-macam ya, oke. di Astra Hmm. itu dia wartawan Hmm. di TVRI. TVRI, iya, iya. Center Iya, di TVRI itu tahun 90-an awal itu. iya, iya. Dan Presenter mestinya TVRI. kan kalau kasus-kasus seperti ini, dalam kasus saya kan juga pernah beberapa kali bermasalah. Tapi kayak gini mesti dibawa ke Dewan Pers karena dengan posisi saya sebagai wartawan, begitu loh. Sebenarnya harusnya begitu, tetapi kenyataannya adalah Hmm. bahwa ini memang ada semacam kekuatan besar ya, karena ini Hmm. korupsi yang dibongkar atau Hmm. diberitakan, Hmm. diviralkan oleh Mas Rudi itu Hmm. korupsi yang nilainya sekitar 16,3 triliun, Wih, dan ini, itu ini terjadi gede di dong. besar Tahun 16,3. berapa? Harusnya memang pemerintah yang konon sekarang sedang Hmm. giat-giatnya mau Hmm. mencari uang Hmm. untuk dana negara yang karena Hmm. kita nih Hmm. sedang defisit baik cukup Hmm. besar kan. Kan Hmm. kemarin kan Hmm. kalau Jaksa Agung kan menunjukkan, wow ini Iya, iya, iya. dapat uang sekian, 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 sekian Kalau ditumpuk triliun. itu lebih tinggi dari yang Harusnya di dicari ini, harusnya malah harusnya berterima kasih sama Rudi Kamri kan begitu kan. tahunnya berapa Yang ini? Peristiwanya tahun berapa ini? peristiwanya itu dimulai sekitar tahun 2004 tapi berlanjut di 2014 Mhm. ya, karena beberapa kali Oh. perusahaan yang terlibat pun swastanya itu ada 7 perusahaan. Ya, 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 tujuh ya, ya. perusahaan itu Loh, pemiliknya sama. oke. Pemiliknya sama. Loh. Nah, Hmm. itu kerjasama dengan BUMD di DKI gitu. Enggak. Jadi Saya uang penting dana ya. Saya tanyakan tahunnya itu kan ini kursnya ya kan Anda tadi menyebut 16,5 miliar ya kalau kurs waktu itu dengan nilai sekarang jauh lebih gede lagi dong gitu. juga lebih gede Hmm. karena ini tidak hanya pada saat tahun 2004 begitu ya, Hmm. Ya. tapi 2013, 2014 Oh. diulang lagi oleh Hmm. perusahaan-perusahaan yang sama Hmm. begitu. Hmm. Dan kemudian sebenarnya sampai tahun 2020 banyak Hmm. temuan-temuan baru lagi gitu. Oke. Nah, pelakunya itu sebenarnya ada pejabat-pejabat negara, tentu saja Hmm. Hmm. pejabat-pejabat negara, Hmm. bahkan perusahaan-perusahaan swasta yang terkait dengan pengguna atau katakanlah korupsi ini, Hmm. itu komisarisnya dari pejabat-pejabat negara, termasuk Hmm. komisarisnya ada dari kejaksaan, begitu loh. Oke. Maka itu menarik bagi Rudy Kamri, Iya, iya, gitu iya, iya. menarik bagi Terus, Rudy Kamri untuk terus. ditampung di podcastnya, Oke. gitu. Mm-mm. Nah, tapi nampaknya narasumber whistleblower itu sempat nyebut nama orang, Oke. gitu. Iya, iya, Nah, iya. nama orang yang disebut itulah yang kemudian dia Melaporkan.
Mempersoalkan. melaporkan, Ya. melaporkan ke Hmm. kepolisian, ke Hmm. Bareskrim. Hmm. Dan Anda Terus? tahu perlu nggak? Waktu di Bareskrim itu berkali-kali ditolak sama kejaksaan sampai jadi sebelum P21 ya, Hmm. sebelum Hmm. sebelum Hmm. lengkap itu ditolak-tolak Hmm. berkali-kali. Hmm. Itu Terus? berkali-kali sampai ada gelar perkara khusus segala. Hmm. Saya juga diundang ketika ada gelar perkara khusus itu Hmm. untuk apakah ini cocok dengan Undang-Undang ITE. Hmm. Waktu itu kami melihat bahwa tidak cocok karena pasal-pasal yang dipakai itu pasal hampir sama dengan kasusnya Roy Suryo, Waktu itu, pasal 2 waktu ayat itu Anda 2. masih jadi staf ahli di sana, masih di Kominfo waktu itu. Oh enggak. Udah enggak? Ini udah kalau udah proses Hmm. hukumnya ini yang Hmm. terakhir karena hukum Hmm. ini tentang ITE ini Hmm. tahun 2023 ya Oke. mulai Hmm. di proses itu 2023 Hmm. kemudian ada pemanggilan ke kepolisian itu 2024 begitu Hmm. Hmm. dan diadilinya 2025. Oke. Diadilinya 2025. Hmm. Vonisnya tahun 2025. Nah, Mas Rudi Kamri kena vonisnya kemarin 8 yang bulan, ya bukan 8 tahun eh, ya. ya Hmm. kena Hmm. 8 bulan kemarin. Mas, 8 bulan itu bukan barang sedikit kalau Oh iya bagi kita. dong, iya dong, bukan. Iya, Ya, yang sehari biasa. sehari pun itu persoalan kalau kita tidak memang iya kan? Iya. Iya, dan agak susahnya Mas Rudi ini kena kena aturan baru, KUHP baru. Oh, KUHP baru itu hmm. kalau dia udah divonis 8 bulan misalnya begitu, Hmm. kemudian Hmm. nanti bandingnya memperkuat vonis Hmm. menjadi 10 bulan atau katakanlah 5 bulan, itu langsung masuk, nggak bisa kasasi. Loh, bukannya Karena kan dalam bukan, dalam oh ya. undang-undang KUHP Hmm. baru, Hmm. kasasi itu hanya boleh kalau sanksi hukumannya itu di atas 5 tahun. Nah ini yang Ini. kecil-kecil nanti langsung pada masuk ini. Loh, bukan kan ada aturan peralihan. Biasanya kalau di situ disebutkan bahwa kalau berlaku aturan hukum yang baru, itu akan dipilih mana yang menguntungkan si terdakwa. Kan harusnya begitu. Ya, tapi kalau untuk undang-undangnya ini ya untuk Hmm. undang-undangnya itu memang ini memang relatif ya. Hmm. Mudah-mudahan aja masih bisa. Tapi Ya, ya. Hmm. eh, Ya, masih oke. bisa. Tapi Ya. mengikuti undang-undang KUHP pasal 299 Hmm. itu setelah dia berlaku itu baru Hmm. boleh kasasi kalau tadi kasasi itu boleh dilakukan kalau di atas 5 tahun sanksi hukumannya. Hmm. Sementara Hmm. ini kan untuk penghinaan pencemaran baik sekarang hanya 2 tahun, bahkan di Hmm. KUHP hanya 1,6 bulan. Hmm. Jadi Ya, 1,6 tahun, satu 6 setengah bulan, tahun. Hah? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Ya, Satu ya, tahun ya. 6 bulan, Siap. satu Hmm. tahun 6 bulan. Jadi ini nanti kalau orang kena KUHP baru, Hmm. KUHP baru Hmm. yang terkait dengan Hmm. norma ITE, Hmm. itu bisa langsung masuk, Mas. Jadi bisa Oh. cepat masuk karena kemungkinan untuk kasasinya itu menjadi tidak tidak mudah lagi sekarang. Padahal tadinya Ya, kan kalau undang belum itu inkrah, tujuannya ya kalau belum inkrah nggak boleh nggak masuk itu kan sebelumnya ya gitu ya. kalau dia nggak bisa kasasi kan otomatis inkrah. Iya, Dibanding langsung inkrah. iya, iya, Itu. iya. Tapi tergantung Ya, siapanya karena sudah inkrah pun di Makassasi masih nggak ditangkap sampai sekarang kok. ah itu Nah, itu itu ada itu ya ya, ya ya, itu ya kan. juga juga ya Jadi, artinya gini, hmm, hukum itu seringkali dijadikan sebagai hmm, sarana. Jadi hmm, politik apa ini dia sebagai political engineering, tools of political engineering ya, sarana ya, politik. Kira-kira ya, kalau oke. lawan politik ya cepat masuk, tapi kalau Nggak, dia ya, eh, apa? bagian dari Kekuasaan kelompok ya, politiknya ya ya, ya. bisa. Oke, tapi balik lagi ke Mas Rudi Kamri ini. Oke, Jadi Mas Rudi Kamri kena 8 bulan. Yang whistleblower-nya yang diwawancarai oleh Mas Rudi 10 Kamri bulan, 10 bulan. kena 10 bulan. Oke. Tapi kan dia masih sempat banding, Hmm, gitu ya. Di bandingnya dia juga kena 1 tahun. Dia kena 1 tahun tapi percobaan. Jadi Catatan masih percobaan. agak lumayan. Nah, Mas Rudi yang justru ini kalau dia dibanding nanti dia tidak bisa mendapatkan bebas murni, Hmm. misalnya dia kena 3 bulan ya dia bisa langsung masuk. Ya Ini yang ya makanya kenapa kalau perlu percobaan kan nggak harus masuk dong kalau percobaan. kalau percobaan nggak harus masuk. Kalau Hmm, pakai percobaan, tapi kalau tidak ada percobaan, hmm. jadi misalnya kurungan 3 bulan langsung masuk itu. Oke. Kurungan 6 bulan langsung masuk itu. Mari kita Gitu. bahas ya, secara substansinya bagaimana mungkin kalau wartawan kemudian katakanlah gitu ya harusnya posisinya ya, itu kok kemudian dia dikenakan
apa, divonis, padahal apalagi katanya Anda tadi katakan bahwa waktu korupsinya itu sudah pernah disidik atau belum nih kasusnya? Pernah disidik, Hmm. pernah pelakunya atau yang terlibat Hmm. itu kemudian digeledah ya, atau Hmm. digeledah itu di apa? Ya Jadi dia digeledah, geledah rumahnya ya. Hmm. digeledah rumahnya, Hmm. kemudian dia dicekal, itu ada. Oh. Cekal itu ada. Hmm. Nah, kemudian memang ada berbagai macam apa ini upaya Hmm. untuk supaya di SP3 dan Hmm. sebagainya. Hmm. Nah, tetapi ini kasusnya tidak satu. Hmm. Kasusnya itu juga banyak gitu loh. Hmm. Hmm. Makanya pelaporannya juga tidak hanya satu Hmm. terhadap orang yang sama, tapi terkait dengan 7 perusahaan. Hmm. Nah, dan itu perusahaan itu sebenarnya termasuk yang memanfaatkan tanah-tanah milik Pemda DKI yang dikelola oleh 3 BUMD, Hmm. baik itu Ancol, apa ini pembangunan Jaya Ancol ataupun juga Jakpro Hmm. dan Saranjaya itu. Hmm. Nah, itu tanah-tanahnya itu kemudian bisa berpindah tangan, termasuk hutan mangrove Hmm. yang ada di Jakarta Utara itu, yang dulu Hmm. hutan mangrove, ada yang Hmm. kemudian berpindah Hmm. menjadi wilayah hunian dan wilayah apa dijual untuk wilayah bisnis, Hmm. termasuk perdagangan dan sebagainya itu. Nah, Ya, oke. ini adalah korupsi gitu ya. Hmm. Tetapi memang tadi dikatakan bahwa kasus korupsinya ternyata ya dulu memang pernah ada jaksa agung yang Hmm. sempat keras. Hmm. Tapi ketika kemudian pergantian Hmm. pimpinan berubah lagi Jadi kebijakannya. kasus ini dia sama sekali tidak pernah di, dipidanakan gitu, nggak pernah sama sekali. Belum pernah, jangan dipidana, belum pernah diadili. Oh, Jadi diadili. berkali-kali dilaporkan, kemudian berkali-kali juga ada tindakan, Hmm. pernah dari kejaksaan, juga pernah dilaporkan ke KPK, begitu ya. Hmm. Tapi karena Anda tahu sendiri, Mas, ini kan triliunan dan dia adalah pengusaha cukup Hmm. besar dengan Ya, ya, perusahaan-perusahaan yang cukup banyak dan ya. perusahaannya juga berkembang begitu, Hmm. dan tadi perusahaan-perusahaan ini komisarisnya para pejabat. Oke, jadi ini Mas Rudi Kamri, Perusahaan dari ya, pelaku ini ya, ya, komisarisnya para pejabat sehingga ya, mereka bisa baku apa atur, ya, sama. ya, baku atur lah gitu di antara mereka ya. Iya, Ya, ya. Jadi Mas Rudi ini kalau termasuk apa? pejabat kejaksaan. Jadi Oke. ada akta-akta dari perusahaan-perusahaan itu yang Hmm. pejabatnya kelihatan. Kalau nanti mau dibuka itu Harusnya ada. Tapi harusnya nggak konteks boleh toh, ini kita nggak boleh apa? kan? Harusnya seperti itu nggak boleh kan harusnya. Ya itu jelas banyak persoalan lah secara Hmm. hukum maupun secara Ya. etika moral ya. Mm-mm. Karena ada konflik kepentingan. Yes, Apalagi oke, kalau dia pejabatnya pejabat penegak hukum itu kan oke. konflik kepentingan. Jadi ini Tapi Mas, kan Anda bisa ya, lihat itu memang banyak kan hmm, orang memang punya jabatan ya, di ya, apa ya. di komisaris swasta itu. Iya. Oke, jadi Mas Rudi Kamri ini rupanya berhadapan dengan orang kuat lah ya, figur kuat ya dia akhirnya. Sangat kuat, Ya, ya, oke. Nah, sangat kuat. jadi apa sekarang yang diupayakan oleh Mas Rudi Kamri selain langkah-langkah hukum? Ini kan harusnya Dan yang begini ini jadi concern ya tersendiri ya, karena bagaimanapun juga harusnya dia ini kan sebenarnya membantu ya penegakan hukum yang apalagi sekarang sedang giat-giatnya dilakukan oleh pemerintahnya Prabowo kan, begitu kan? iya, dan juga di undang-undang apa Tipikor itu sebenarnya ada perlindungan terhadap partisipasi publik gitu ya. Oh, Publik oke. itu Hmm. ya ada perlindungan. Lebih bagus lagi kalau di undang-undang lingkungan hidup ya. Hmm. Undang-undang lingkungan hidup itu ada yang namanya regulasi terkait dengan anti SLAPP. Jadi apa strategic of lawsuit Hmm. Oh iya. anti public participation. Ya, 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 Kan ya. Ya, betul, saya pernah banyak baca itu ya. Oke. ya Hmm. yang Hmm. namanya partisipasi publik itu kan Hmm. mahal. Dalam artian banyak Hmm. orang takut, Betul. banyak orang nggak berani apa Hmm. ini Hmm. Hmm. menjadi aktivis, Hmm. melaporkan Hmm. penyimpangan itu kan Hmm. risikonya tinggi. Ya, ya, Maka ya. di dunia lingkungan hidup ada regulasi yang melindungi Hmm. para aktivis dari SLAPP ini Hmm. yang seringkali menggunakan hukum untuk menekan public participation. Hmm. Nah, korupsi itu belum ada aturannya regulasi Hmm. seperti itu. Tapi Hmm. ketika si teman kita si Aswar
Haris Azhar, Haris Haris Azhar, Azhar ya, Haris Azhar. Haris Azhar dan Fathia ya, Fatihah waktu ya. dia Hmm. Di dia juga Bareskrim. kena undang-undang Hmm. ITE itu Hmm. Hmm. Mahkamah Agung itu setengahnya dia membuat semacam apa norma baru bahwa partisipasi publik yang mengkritik Hmm. institusi, mengkritik Hmm. perusahaan, apalagi merusak lingkungan, Hmm. itu harus dilindungi, Ya, tidak ya boleh betul, dikriminalisasi gitu. betul, betul. Ya. Sebenarnya ini juga yang menjadi korban dari korupsi itu juga termasuk wilayah-wilayah kerusakan lingkungan hutan mangrove di Jakarta Oke. Utara. Itu Ya, ya, harusnya 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 itu dilindungi itu yang ya, ya. mereka-mereka yang mengkritik itu Siapa termasuk yang, kita. ya, 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 ya. Siapa itu yang harusnya melindungi itu? Artinya tidak boleh lalu kemudian dikriminalisasi. Ya, 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 ya. kalau Hmm. nah sayangnya memang kalau untuk lingkungan hidup memang sudah ada di undang-undang lingkungan Hmm. hidup ya. Hmm. Itu ada pasalnya tentang perlindungan kepada aktivis-aktivis yang melakukan itu. Nah, ini dalam konteks korupsi itu Hmm. belum gitu. Cuman Hmm. korupsi yang terkait dengan lingkungan hidup bisa. Bisa Ya, sebenarnya ya, gitu. ya, ya. Nah, itu Harusnya di kan nah, hakim harusnya kan juga berpedoman pada itu dong, karena di Mahkamah Agung sendiri kan sudah ada aturannya kan. iya, Mahkamah Agung sudah lebih maju lah ketika Hmm. dia mengadili Haris Azhar itu kan Hmm. itu apa podcast ditempatkan sebagai sesuatu Hmm. ruang diskusi yang tidak bisa Ya. didahulukan pembungkaman yang Hmm. apa ini chilling effect ya, Ya. memunculkan Ketakutan ketakutan-ketakutan ya. itu Hmm. harus dihindari. Ya. Hmm. Nah, Nah, ini makanya kalau ya. kalau ini dipegang kan Hmm. orang nanti jadi hati-hati. Kita pun juga kalau ngomong begini juga Ya, ya. nggak berani kok Dan dan nyebut ada, sesuatu. ya ada jurisprudensinya ya kalau sudah ada vonisnya itu jadinya ya. Sebenarnya sudah ada jurisprudensinya. Mm-mm. Namun saya gini Mas, Mas Hersu, saya waktu diminta oleh Profesor Henry Yosodiningrat ya, karena pengacaranya kan Henry Yosodiningrat. Oh, duo Henry Itu dong ini ya minta berarti ya. saya Duo Henry. Henry Yoso, ya, ya Bung Ya, Henry. Bung ya, Henry minta ke saya, ya, Henry ya, yang ya, lain. ya. Itu saya jadi ahli. Saya udah menjelaskan di Hmm. pengadilan kepada Hmm. hakim. Hakimnya itu kelihatan seolah-olah juga dengerin dan tanya gitu ya. Ya, Eh, ya. apa saya menjelaskan? Karena memang saya tahu persis Hmm. sejarah bagaimana pembuatan Undang-Undang ITE, Ya. perjalanan Hmm. pasal per pasal, Hmm. gitu kan? Dan sebenarnya memang ketika orang seperti sekarang ini, podcast seperti sekarang ini, Hmm. lalu narasumbernya dikenakan pidana apa pidana ITE itu nggak tepat juga. Misalnya Hmm. kayak Hmm. saya nanti kena ITE gitu. Ya, ya. Padahal saya kan tidak mendistribusikan. ITE kemarin kan Hmm. Hmm. eh, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan. Saya kan tidak mendistribusikan. Hmm. Yang mendistribusikan kan Mas Hersu, kan begitu Hmm. kan? Atau Hmm. Hmm. krunya Mas Hersu, Ya, misalnya ya. begitu. Hmm. Hmm. Atau Mas Rudi Kamri kalau dalam. Nah, narasumber itu kan hanya menjawab pertanyaan. Hmm. Ya, ya. Dan padahal yang namanya ITE itu, Hmm. pengertian ITE secara umum payungnya dulu, ya, Hmm. payungnya Hmm. itu, Awalnya dulu ya. ya, Hmm. Hmm. informasi dan transaksi elektronik. Ya, ya. Transaksi elektronik itu harus Hmm. harus perbuatan hukum yang menggunakan komputer Hmm. atau apa eh, komputer atau sistem jaringan komputer Hmm. atau informasi elektronik lainnya. Hmm. Artinya kalau orang diundang secara fisik ke ruangannya Mas Hersu ini, Hmm. kalau saya pakai komputer sekarang, tapi kalau Hmm. kalau Hmm. saya diundang secara fisik lalu Hmm. diwawancara, Hmm. kan jawabannya cuma pakai mulut, nggak pakai komputer. Ya, Yang oke. pakai komputer kan Mas Hah? Hersu Iya. atau Hmm. Mas Kamri. Hmm. Jadi itu sebenarnya Hmm. bukan bagian dari transaksi elektronik, Oke. gitu loh. Hmm. Hmm. Cuma di, dimasukkan ke transaksi elektronik karena pakai delik penyertaan bahwa seolah-olah Hmm. kerjasama Hmm. ini sehingga lalu publik bisa mengakses kan Hmm. gitu Hmm. kerjasama. Oke, Hmm. Hmm. itu bisa saja dikatakan seperti itu. Tapi sekali lagi kerjasamanya itu juga bukan menggunakan dia tidak menggunakan komputer sebenarnya kalau Hmm. diwawancara. Hmm. Yang kedua adalah eh, Undang-Undang ITE itu selalu mengatakan harus ada Ya. niat jahat. Niat jahatnya itu harus kalau dua orang kerjasama tadi berarti ada persekongkolan.
Hmm. Kapan bersekongkolnya? Wong orang mereka tidak pernah kenal kok. Cuman Hmm. oh, ada isu menarik, Hmm. ada pihak Hmm. ketiga, mau nggak ini ada isu menarik? Ada angkat. Oh ya ya, ini whistleblower berarti dia punya Hmm. punya nilai berita begitu. Hmm. Tidak ada persekongkolan Hmm. Ya, begitu. ya, Dia ya. kan persekongkolan itu harus dibuktikan oleh Hmm. pengadilan dan oleh jaksa itu Hmm. bahwa Ya, benar-benar mereka bersekongkol untuk melakukan kejahatan, bukan hanya kerjasama dalam konteks penyiaran atau podcast tadi. Podcast ya, itu kan bukan kejahatan, ya, tapi yang jahat itu adalah ketika dia udah ingin menghancurkan orang. ya, ya, ya. Ya, Gitu. jadi walaupun Anda merasa sudah menjelaskan dengan detail dan hakimnya manggut-manggut, kena juga Mas Yan gitu ya. Kena juga, kena juga. Oke, ini, nah ini, Apalagi kan sebenarnya banyak opini-opini di situ. Selain eh fakta, ya, ada ya. opini. Hmm. Faktanya pun tidak disangkal. Faktanya pun ada data-datanya bahwa Hmm. benar orangnya memang pernah tersangka, pernah Hmm. dicekal. Itu ada data-datanya semua gitu kan. Hmm. Ada Hmm. surat Hmm. surat penetapan pengadilan, Hmm. pencekalan dari Dirjen Imigrasi misalnya begitu atau dari Hmm. KPK ada. Itu kan berarti kan ada fakta. Hmm. Ya, ya. Dan faktanya bukan fakta yang dimanipulasi, tapi masih saja dianggap itu adalah Hmm. fitnah atau pencemaran nama baik Ya. tanpa diuji tentang kebenaran dari persoalan korupsinya itu sendiri. Nah, Ini ini melonjak. ya. Ya, ini menarik ya karena kalau ada tadi bolak-balik ngomong podcast itu kan sekarang realitasnya ya, yang disebut media mainstream itu sebenarnya malah sekarang media sosial seperti ini kan dibandingkan media konvensional begitu ya. Tetapi tidak Iya, ada karena perlindungan ya. media baru Nah, podcast seperti yang nah, nah, dipunyai Mas Hersu itu kan hmm, dia merupakan media yang sekarang ini lebih bisa mendalami kasus. ya, hmm, Jual seperti ini kan lebih intensif, kasusnya ya, lebih mendalam. hmm, Orang mau mengikuti itu juga mau kapan saja tinggal diklik ya, hmm, linknya, bisa hmm, kapan saja kan hmm, begitu. hmm. Sehingga lebih lebih ini, lebih apa, lebih Accessible, ya, orang yang ya, hmm, saya sebagai narasumber pun nyaman hmm, hmm, karena hmm. nggak dipotong-potong. Kalau di TV Ya, kan ya baru mau ya, ngomong ya, dipotong, ya, ya, ya. ngomong sedikit kalau nggak dipotong host, Hmm. dipotong sama Nah, narasumber yang lain. lawan lawan debatnya Iya, kan iya, begitu iya, kan. iya, iya. Nah, kalau seperti ini kan tinggal Mas Hersu menyeimbangkan kalau saya kurang misalnya saya kurang seimbang ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Iya. menyeimbangkan atau Hmm. mungkin ada waktu lain untuk ada narasumber lain kan begitu. Hmm. Iya, Keseimbangan itu bisa di lain waktu maupun juga yes. keseimbangan itu antara narasumber dengan Hmm. hostnya kan begitu. Iya. Nah, Itu yang nyaman gitu ya dan ya. saya yakin penonton nonton apa ini podcast itu jauh lebih juga nyaman karena seperti mendengarkan orang sedang ngobrol, sedang Hmm. diskusi Hmm. Hmm. personal gitu Iya. dibandingkan dengan dipotong-potong iklan, Hmm. dipotong-potong Iya. apa itu yang ada di televisi seperti itu. Ya. Nah, concern saya adalah yang begini-begini ini kelihatannya mesti undang-undang mesti mulai menjangkau ya, terutama misalnya bisa dimulai dengan Dewan Pers dulu setidaknya ya. Kan kalau orang seperti saya misalnya dengan latar belakang saya punya kartu PWI dan sebagainya, saya bisa ketika diperiksa oleh penyidik saya bisa menyatakan bahwa saya wartawan dan ada ini MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers bahwa untuk ada sengketa produk jurnalistik itu harus kembali dulu ke Dewan Pers kan begitu. Tapi kok Ya, buat betul. teman-teman yang lain yang juga melakukan hal ini, kan relatif mereka nggak punya perlindungan sama sekali, nih, Prof. Henry. Itulah makanya akhirnya lalu terjadi inequality before the law. Ya, Ketidakadilan di depan hukum. hmm, Kalau pernah jadi wartawan dan kartu persnya masih ya, aman kan aman, katakanlah gitu aman, ya, kan ya, hmm, itu pun juga tergantung penegak hukum juga kadang-kadang ya, ada ya, penegak hukum lokal juga. ya, ya, Eh, ya. tapi Tapi, bagi mereka yang hmm, tidak tergabung dengan pers tidak mempunyai identitas pers yang cukup hmm, lalu kebebasan berpendapatnya terancam oleh betul. penegakan Hmm, hukum menggunakan ITE atau sekarang pakai KUHP baru kan begitu. ya, Jadi ya, ya, ini yang disebut sebagai inequality before the law. Makanya betul Mas Hersu, hmm, Dewan Pers perlu memahami dinamika ini mhm, dan melihat bahwa menempatkan bahwa media baru podcast itu harus dilihat sebagai bentuk jurnalisme baru. yes, Kan ini hmm, jurnalisme. Kita juga ya, harus hati-hati. Tidak hmm, pernah yang namanya ngomong tentang hoax. hmm, Semuanya berbasis pada fakta,
Hmm. kalau perlu harus diklarifikasi begitu kan. Hmm. Nah, ada kehati-hatian, ada etika, tidak nyebut Oke. nama, saya tidak nyebut nama itu kan etika dan Iya, sebagainya. iya, iya. Artinya ini kita menggunakan prinsip-prinsip jurnalisme. Tapi kalau kemudian yang sudah menggunakan prinsip jurnalisme itu seperti yang dilakukan Rudy Kamri itu kemudian dikriminalisasi, Mhm. itu kan berarti kan tidak fair, tidak Ya, fair. sebenarnya ini pernah katakan kalau Mas Rudi, makanya saya tanya, kalau Mas Rudi saya tahu dia pernah jadi wartawan, pernah jadi penyiar TVRI. Asumsi saya dia masih punya kartu pers dan sebagainya. Tapi Ya, sebenarnya ada peristiwa yang juga cukup menarik. Jadi presiden yang bagus juga bisa, saya ini bukan jurisprudensi, kasusnya Dudi Corbuzier. Ketika dia mewawancara Ibu Siti Fadilah Supari kan pada waktu itu kan ya, dipersoalkan rame dan sebagainya dan kelihatannya ada yang mau mencoba membawa ke ranah hukum. Tapi saya ingat persis itu Wakil Ketua Dewan Pers waktu itu Bang Henry, nah Henry juga namanya, Henry ya bangun. Bangun, itu dia menyatakan bahwa orang seperti apa Deddy Corbuzier itu dia sudah dianggap menjalankan profesi jurnalistik karena sesuai dengan undang-undang juga bahwa dia melakukan aktivitas itu gitu loh. Jadi sebenarnya penegak hukum juga bisa menggunakan hal semacam itu kecuali kalau memang ada pesanan ya lain lagi urusannya gitu. Ya, iya, memang harusnya seperti itu. Dan ini kita berharap kepada Dewan Pers Ya, supaya bisa menyeleksi atau mencoba melihat podcast-podcast mana yang memang layak dianggap ya, sebagai pers. Tentu saja tidak semua, karena ya. kita harus Setuju, mengakui bahwa setuju ya. ada pers, ada podcast-podcast yang mungkin juga Iya, iya, ya kerjanya nyeberhok aja saya. asbabunuzulnya Iya, 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 iya. niatannya itu atau Iya, actual melis ya iya, iya, mensrea ini iya, yang iya, istilahnya iya, betul. mensreanya itu memang untuk nyerang orang ada, Ya, untuk nyerang kelompok tertentu ada, tapi hmm, kalau dia adalah menyuarakan aspirasi publik hmm, atas nama kepentingan umum ya hmm, seperti tadi memang ada kerugian negara ya itu memang layak lah kita iya, meneriakkan bahwa ayo periksa dong, ya, ya, diaudit dong hmm, gitu kan. Coba KPK masuk kalau perlu saya malah berharap KY itu memeriksa hakim-hakimnya hmm, atau komisi kejaksaan meriksa itu jaksa-jaksanya hmm, yang jelas-jelas apa ini sebenarnya tidak masuk dalam ranah pelanggaran ITE tapi masih dipaksakan. hmm, Bahkan hmm, yang lucu Mas, yang lucu tentang kasus Mas Rudi itu, hmm, Mas Rudi itu kan memang apa tempus delictinya atau hmm. perbuatannya itu tahun 2023 ya Oh, tahun 2023 2003 ya. 2023 tapi kemudian dakwaan dan tuntutan jaksa itu Hmm, 2025 harusnya pakai undang-undang yang terbaru undang-undang betul. nomor 1 tahun 2024 Hmm, karena hmm, udah proses hukumnya di hmm, situ hmm, tapi masih menggunakan pasal-pasal lama dan hmm, hmm, pasal lama itu lebih berat dibandingkan undang-undang yang baru hmm, gitu loh. Jadi dia itu ada di transisi undang-undang ITE lama hmm, itu undang-undang nomor 19 tahun 2016 yang dulu hmm, hmm. waktu itu ketua panjanya saya dari pemerintah Oh, dan hmm, dari DPR Pak TB Hasanuddin hmm, yang dipakai itu. Nah, hmm, ketika udah dipakai proses penyidikan memang hmm, mungkin masih pakai undang-undang lama, tapi ketika kemudian proses mau pengadilan, dakwaannya masih menggunakan undang-undang lama, padahal kan hmm. mulai tanggal 2 Januari 2024 berlaku Ya, undang-undang yang baru, itu dia. nggak Ya. pakai undang-undang yang baru Hmm. sampai yang namanya Mas Rudi maupun juga tadi apa whistleblowernya itu sampai diadili itu masih menggunakan undang-undang yang lama. Padahal sudah Hmm. berlaku undang-undang yang baru, yang ITE yang baru. Hmm. Nah, terakhir kemarin ketika mau diputus muncul KUHP baru. Jadi 3 undang-undang sebenarnya. Ya, Itu harusnya betul-betul. kan dipakai yang paling 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 ringan, menguntungkan. Ya, paling menguntungkan. ya. Itu lex specialis itu harus yang Ya, paling ringan, paling menguntungkan gitu. ya. Tapi yang jadi adalah tetap ini masih berlaku sebagaimana bahkan harusnya dilihat sebagai wartawan ya nggak perlu harus diadili. Yes, Tapi oke. kalau saya melihat, saya merasa ketika saya menjelaskan kepada di pengadilan, Hmm. sebenarnya mereka jaksa tidak juga banyak bertanya Hmm. dengan saya, tidak Hmm. menentang Hmm. apa yang penjelasan saya. Hmm. Hakim banyak bertanya dengan saya, Hmm. tapi keputusannya yang bertentangan dengan apa yang saya jelaskan. Iya, Ini iya. nampaknya memang Iya, ya saya boleh curiga dong kalau iya, iya, iya. ada kekuatan tadi. Yes, Ini kan oke. korupsi 16,3 triliun, itu kan besar Yes, sekali. besar sekali. Iya. Oke. Jadi ini harus
harus kita gaungkan bahwa ayo Bapak Jaksa Agung, coba deh periksa dong Mm, ini masalah apa dugaan korupsi ya, 16,3 triliun di ya, DKI ini. ya. Oke, jadi sekarang prosesnya Mas Rudi Kamti mengajukan banding ya, ini ya. Banding, ini mau banding dia baru Oke. menuju kepada banding karena kemarin baru divonis kan, Mm, dikasih waktu sekitar 7 hari mm. untuk banding, jadi dia Ya, banding. mudah-mudahan majelis hakim yang di apa di pengadilan banding ini lebih lebih wise gitu, lebih lihat persoalan Ya, secara proporsional nanti kita gitu. suarakan lagi, Mas. Kalau Ya. sampai ini ternyata ada, boleh dikatakan ada kriminalisasi kedoliman, Mm, karena ini kan niatnya mereka teman-teman ini kan sebenarnya mengkritisi mm. penggunaan uang negara atau Yes. katakanlah Ya. kerugian negara yang Mm. besar itu. Kan itu yang didorong. Iya, Eh, ya. Dan mereka yang membantu dikenakan Pak adalah Prabowo tadi. ya, membantu Iya, Pak Prabowo yang bolak-balik ngomongin. membantu Pak Prabowo, membantu Iya, pemerintah iya. supaya kebocoran itu kalau bisa Yes. syukur-syukur bisa kembali kepada negara. Yes. Setuju. Syukur-syukur bisa dipamerkan seperti Enggak. kasus yang kemarin Pak Jaksa Agung kan begitu kan? Iya, iya, iya. Kok ini Tuh, malah ini malah dikriminalisasi ya? whistleblower-nya Iya, iya. di Iya. apa di Iya. pidana. Ini kalau dibiarkan nanti pada tadi chilling effect tadi, efek Efek ketakutan. takut ya. Tadi Oke. pagi saya udah ditelepon oleh seorang penulis yang ia Hmm, mengatakan saya nggak akan nulis lagi, Prof. Karena hmm, teman saya baru saja nulis di Muda News, sebuah apa ini sebuah hmm, apa media online hmm. itu juga langsung ditahan Hah? Langsung gara-gara ditahan? nulis seorang tokoh 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 yang sangat kuat, sangat terkenal di parlemen, Hmm. yang apa tokoh-tokoh Iya, 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 yang iya. dekat dengan Uh, kekuasaan yang ada di parlemen. Waduh, waduh, Dia waduh, waduh. nulis tentang itu, baru Hmm, nulis ini. hmm. Ini dia dipidana, bukan Hah? dipidana, ditahan, Ditahan? ditahan, Ditahan langsung? ditahan, Dilaporkan ditahan, ke polisi langsung ditahan? ditahan. Lu, Jadi lu. ada tahanan ini. Jadi ini yang menyebabkan tadi chilling effect, ketakutan kepada efek-efek seperti ini, terutama karena ada undang-undang baru ya. Yes. Itu. Oke. Hmm. Jadi ini kita semacam warning ini Ya. bahwa memang demokrasi dan kebebasan berpendapat agak sedikit banyak tekanan dan Hmm. apa ya boleh dikatakan meneror para pengkritik atau kritikus-kritikus, aktivis-aktivis sehingga menambah jumlah mereka-mereka yang ditahan. Yang kemarin demo anak-anak muda itu juga masih Hmm. banyak yang ditahan kan Hmm. Ya. sampai sekarang. Ini Ya. ditambah lagi dengan Rudy Kamri, ditambah lagi dengan kasus yang ada di media Muda News. Ya. Saya lupa namanya tapi tadi pagi saya Di ditelepon Jakarta, oleh kasusnya di Jakarta ini ya? Jawa Tengah kayaknya. Oh, di Jawa Yang Tengah. telepon saya dari aktivis dari Jawa Tengah, Oke. dari Jawa Tengah. Baik, Kalau Prof. Muda News sendiri itu dikelola dari Medan. Oh, oke, oke. Ya, sekarang era-era seperti itu udah biasa ya, Ya, lalu ya. lintas ini batas ya. Oke, Prof. Mudah-mudahan ini apa ya? Ini bisa jadi warning juga buat pemerintah ya. Syukur-syukur kalau kemudian soal ini menarik perhatian seperti yang dilakukan. Kita nggak senang sebenarnya kalau dalam situasi sebentar-sebentar Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi dan sebagainya. Tapi dalam situasi yang seperti ini, ketika para aparat penegak hukumnya nggak bisa kita sepenuhnya pegang, ya mau nggak mau presiden harus melakukan langkah itu terus kan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa reformasi Polri itu penting sekali. Yes. Reformasi kejaksaan mungkin juga penting juga Yes, itu. Dan ya, artinya penegak hukum ini perlu memang yes, direformasi minimal apa mindset dan ya, kulturnya ya. yes, Ya. oke. Baik, terima kasih Prof. Henry Subiakto, Guru Baik. Besar dari FISIP Universitas Airlangga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.